Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Jelsi Dwi Amanda. Kali ini aku akan membahas tentang manajemen kurikulum dan pembelajaran. Selamat menyaksikan. Manajemen adalah suatu proses bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien dengan menggunakan orang-orang melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Nah, sedangkan kurikulum adalah kalau kita telusuri, ternyata istilah kurikulum ini mempunyai berbagai macam arti. Yang pertama itu, kurikulum diartikan sebagai rencana pembelajaran. Yang kedua, kurikulum diartikan sebagai pengalaman belajar yang diperoleh siswa dari sekolah. Yang ketiga, kurikulum diartikan sebagai rencana belajar siswa. Manajemen kurikulum dapat didefinisikan sebagai sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Ada prinsip manajemen kurikulum. Yang pertama, produktivitas. Nah, prinsip produktivitas ini mengacu pada hasil yang ingin diperoleh dalam kegiatan manajemen kurikulum. Yang kedua, demokratisasi. Nah, di mana prinsip ini menempatkan pada pelaksanaan, pengelolaan, dan subjek para peserta didik di posisi yang seharusnya. Selain itu, dalam pelaksanaannya pun harus penuh tanggung jawab sesuai dengan tujuan kurikulum tersebut. Yang ketiga, kooperatif. Nah, prinsip kooperatif ini bermaksud bahwa seluruh hasil yang diharapkan dapat diperoleh semua pihak. Dalam kegiatan manajemen kurikulum, semua pihak yang terlibat harus bekerja sama dengan baik. Tujuannya supaya mendapatkan hal-hal yang positif. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi. Nah, dalam manajemen kurikulum, setiap rangkaian kegiatannya harus dapat mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi. Dengan begitu, tujuan manajemen kurikulum tersebut dapat tercapai. Yang kelima, mengarahkan visi misi dan tujuan. Fungsi manajemen kurikulum. Yang pertama, perencanaan. Fungsi perencanaan merupakan pemilihan tujuan organisasi manajemen kurikulum itu sendiri. Fungsi ini memiliki ruang lingkup, penentuan kebijaksanaan, strategi, prosedur, program sistem, hingga metode dan anggarannya. Hal ini untuk memastikan arah di setiap kegiatannya bisa dilaksanakan dengan optimal. Yang kedua, pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini merupakan upaya untuk mencapai rencana yang disusun menggunakan susunan organisasi yang telah dibuat. Yang ketiga, pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan tindakan yang dilakukan demi mewujudkan sebuah rencana untuk menjadi kenyataan. Yang keempat, pengawasan. Nah, fungsi pengawasan merupakan fungsi yang penting karena semua fungsi yang sebelumnya tidak akan berjalan optimal tanpa disertai pengawasan yang baik. Selanjutnya ada manajemen pembelajaran. Nah, sebelum itu kalian tahu nggak sih apa arti dari pembelajaran? Nah, pembelajaran ini berasal dari kata instruction, yang berarti pengajaran. Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses interaksi antara anak dengan anak dengan sumber belajar, dan anak dengan pendidik. Sedangkan manajemen pembelajaran adalah proses interaksi antara pendidik dengan peserta didik antara peserta didik dengan sumber belajar yang dikelola dengan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengendalian, pengarahan, pengawasan, dan evaluasi secara sistematis guna mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Oke, baik. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup, terima kasih. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!